Pada dasarnya, tumbuhan tersusun atas 3 organ pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Sedangkan bagian lain dari tubuh tumbuhan dapat dipandang sebagai turunan dari salah satu atau 2 bagian pokok tersebut yang telah mengalami perubahan bentuk, sifat, atau fungsi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Akar merupakan salah satu organ tumbuhan yang berfungsi untuk mengikat tubuh tumbuhan pada tanah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut oleh rambut akar. Bagian akar terbagi menjadi bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar akar terdiri atas tudung akar, batang akar, percabangan akar, dan bulu-bulu akar. Sementara itu, struktur bagian dalam terbentuk oleh jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan stel. Jaringan epidermis akar merupakan lapisan yang hanya terdiri dari satu lapisan sel. Keadaan sel yang menyusun epidermis akar sangat rapat, tetapi karena dinding sel epidermisnya tipis, akar mudah ditembus oleh air. Rambut akar merupakan hasil dari penonjolan epidermis yang arahnya keluar. Korteks adalah bagian dalam akar yang tersusun oleh berbagai sel yang membentuk beberapa lapisan. Pada korteks, terdapat jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Endodermis merupakan bagian dari jaringan akar yang terdiri atas satu lapisan sel. Pada arah radial dan transversal, lapisan dinding sel endodermis terdapat penebalan yang dihasilkan dari endapan zat suberin. Stel terbentuk oleh berkas-berkas pengangkut dan beberapa jaringan lain. Berkas pengangkut yang membentuk stel yaitu xilem, phloem, dan periskele. Fungsi utama batang pada tumbuhan adalah sebagai tempat lewatnya air yang telah diserap oleh akar, menopang cabang dan daun, menentukan tata letak daun, dan sebagai tempat cadangan makanan. Lapisan epidermis pada batang terbentuk oleh satu lapisan sel yang susunannya rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Pada dinding sel bagian luar, terdapat lapisan kutikula yang berguna melindungi batang dari kekeringan. Lapisan korteks pada batang tersusun oleh sel-sel parenkim yang keadaan dindingnya tipis. Sel-sel parenkim pada korteks tidak tersusun beraturan sehingga mengakibatkan banyak ruang di antara sel-selnya. Stel batang terdapat di bagian dalam korteks. Di bagian terluarnya terdapat lapisan yang disebut periskele. Epidermis daun merupakan sel-sel yang tersusun dari satu lapisan sel yang dindingnya mengalami penebalan. Epidermis daun memiliki satu celah yang berfungsi untuk pertukaran gas. Celah ini disebut dengan stomata. Stomata terdapat di kedua permukaan daun, tetapi kebanyakan terdapat di bagian bawah. Mesofil merupakan lapisan jaringan pada daun yang tersusun antara sel-sel parenkim. Susunan sel-sel parenkim pada mesofil keadaannya renggang sehingga menghasilkan banyak ruang antar sel. Pada tumbuhan, bunga hanya muncul pada fase-fase tertentu, yaitu fase di mana tumbuhan akan memulai fase reproduksi. Morfologi bunga pada tumbuhan terdiri dari mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dan benang sari. Bagian terluar dari bunga adalah kelopak. Fungsi kelopak yaitu untuk melindungi bunga pada waktu masih kuncup. Mahkota bunga merupakan hiasan pada bunga yang terdapat di sebelah kelopak. Umumnya, mahkota ini ukurannya lebih besar daripada kelopak dan berwarna indah serta menarik. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari dibedakan menjadi 3, yaitu tangkai sari, kepala sari, dan ruang penghubung sari. Putik merupakan alat kelamin betina. Putik tersusun atas daun-daun yang telah mengalami metamorfosis. Daun-daun penyusun putik disebut daun buah.
Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Berdasarkan asalnya, buah dibagi menjadi dua macam, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah buah yang berasal dari perkembangan bakal buah. Sedangkan buah semu adalah buah yang bukan berasal dari perkembangan bakal buah. Buah semu terbentuk dari bagian bunga lain yang menyatu dengan bakal buah. Akan tetapi, bagian lain dari bunga tersebut justru menjadi bagian utama dari buah. Pada video ini, kita sudah belajar tentang organ-organ tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, dan juga buah yang mempunyai fungsinya masing-masing. Untuk video di pertemuan berikutnya, kita akan membahas lebih dalam apa itu jaringan-jaringan pada tumbuhan. Untuk pertemuan video kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa semua.